melainkan yang mengikuti kehendak Tuhan. Melainkan kehendak Bapakku di surga. Saudara, pertanyaan saya, apakah ada kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Jawab. Perhatikan ini. Dijawab dulu. Kau hanya ngulang-ngulang. Semua orang. Sudah ngerti, udah tadi udah ulang-ulang. Pertanyaan saya, apakah ada kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Sebentar. Pertanyaannya, apakah ada kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Kamu yang ngotot gitu loh. Yang membuat tidak sebentar itu yang ulang-ulang poin. Kau mengulang-ulang, tidak semua. Yes, udah. Apa makna sekarang semua orang? Oke, sebagian. Kamu jawab dulu. Kamu kan katanya dosen. Apa makna tidak semua orang? Sebagian. Tidak semua, sebagian. Paham kan? Oke, sekarang sebagian dari orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu tidak akan masuk kerajaan surga. Alasannya kenapa? Karena tidak mengikuti kehendak Bapa. Tidak melakukan ajaran Yesus gitu loh. Loh, bacakan yang benar apanya yang hehehe? Karena melainkan apa barusan? Nomor 21 melainkan artinya begini, Jan. Yang mengikuti melainkan yang mengikuti ajaran Yesus atau mengikuti kehendak Bapa. Sebentar dulu. Kenapa kau mana ayat itu yang ditampilkan? Yang sok tahu. Belum dari tadi ayat keberapa? 23-nya itu yang itu. Dengarkan. Enggak apa-apa. Yang bernubuat itu kan yang memanggil nama Tuhan. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya bahwa orang-orang yang berseru kepada Yesus Tuhan. Gak ada poin. Pertanyaan saya, apakah harus ke situ ayat dari situ? Setan nama Yesus itu siapa itu? Itu yang ditampilkan, bukan yang ini. Jadi kamu bukan semua yang berseru kepada orang itu artinya santai. Ngulang-ngulang, kau ngulang-ngulang, saudaraku. Kau ngulang-ngulang. Tidak semua orang, tidak semua orang. Kadrun. Enggak di-mute. Enggak di-mute, kau diturunkan. Seriusan, kau diturunkan. Dengerin. Bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kenapa kau ulang itu? Kenapa kau merubah ayatnya? Kenapa kau hindari ayatnya? Sudah dihindari, dirubah pula. Bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku di sorga. Adakah Bapaknya Yesus di sorga menghendaki orang menuhankan Yesus? Enggak ada. Apa kehendak Bapaknya Yesus? Dengarkan Kristen, dengarkan. Kehendak Bapaknya Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah Yesus. Yesus harus didengarkan. Apa kehendak Bapa? Supaya kita mendengarkan Yesus. Bani Israel mendengarkan Yesus. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau ya Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, bukan Yesus. Makanya yang tidak mendengarkan Yesus, yang mendengarkan di luar Yesus, maka mereka akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Lalu mereka bermukjizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka melakukan itu semua. Lalu apa yang terjadi pada nasib mereka ketika bertemu dengan Yesus? Kata Yesus, hari ini aku akan berterus terang kepada kalian pembuat kejahatan, enyahlah kalian dari hadapanku. Kristen diusir oleh Yesus. Terima kenyataan ini, saudaraku. Kenapa ayat ini sampai miss dari kepala kalian? Karena tidak pernah diajarkan. Kalian doktrin bahwa Yesus Tuhan, ternyata Bible membantah itu. Ayo, silakan. Ya, selamat malam. Ya, Bang. Ya. Judulnya Paulus Penyesat. Ya, menurut Yesus. Menurut Yesus. Ya. Datanya? Matius 24 nomor 4. Izin turun ya, Bos. Ya, Abang nanti naik lagi, kita belajar di sini bersama-sama, Bang. Jangan Kamal turun Muslim, lah. insya Allah Kamal belajar. Di atas saja. Atau standby aja, kita belajar. Standby aja. Akan tidak bijak sepertinya Abang Econ, Anda menolak, saya tidak mau bertanya Islam. Saya kira ini tidak bijak buat diri Anda sendiri. Abang berhak untuk bertanya. Abang berhak mendapatkan pelajaran apapun di luar sana, baik itu Muslim dan lain-lain. Tapi kenapa kau tutupi? Kenapa kau hindari Islam? Apakah sudah sebegitu kreditkah yang diajarkan tanpa data dari gereja-gerejaan? Silakan, Bang.
Saya ada data yang valid tentang Paulus yang disaksikan oleh, ini ada satu kesaksian dari ketua rasul yang namanya Petrus. Petrus adalah murid Tuhan, dia adalah ketua rasul dan dia menyaksikan tentang Paulus. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-15 dan 16. Dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu. Demikian juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu. Itu perkataan Petrus. Sudah menyuratkan kepada kamu. Artinya suratan-suratan 14 suratan Petrus itu di ACC oleh ketua rasul. Sudah menyuratkan kepada kamu sekedar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu. Di dalamnya itu ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran memutarbalikan, sama seperti kitab-kitab yang lain termasuk Matius 24 tadi, sehingga mendatang kebinasaan atas dirinya sendiri. Paulus sebagai rasul ada saksi. Saksi semasa, selesaikan dulu lah. Saksi yang menyaksikan. Saksi ini hidup dengan Yesus Kristus. Saksi ini adalah murid Yesus Kristus. Bahkan dia diangkat sebagai ketua rasul. Dan saksi inilah yang menyaksikan tentang Paulus, tentang pengajarannya. Bahkan dikatakan saudara, didikan yang dikasihi. Udah, oke? Oke, itu aja. Oke, baik. Yang mengasihi Paulus siapa? Yesus atau Petrus? Menurut pernyataan Anda? Nggak ngerti juga ya. Saya ulangi lagi. Siapa yang mengasihi Pak? Nggak ulangi. Sebutkan nama. Ini penegasan. Saya tidak minta pengulangan karena lama. Penegasan. Menurut statement, menurut di mana datanya? Yesus mana datanya? Yesus melalui Petrus mengasihi Paulus. Mana datanya? Yesus melalui Petrus mengasihi Paulus. Mana datanya? Katanya yang mengangkat ketua adalah Yesus sendiri kepada. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus melalui Petrus mengasihi Paulus. Mana datanya? Bang, tidak mungkin Yesus mengasihi Paulus sedangkan dia berdusta dengan untuk ketuhanan, Bang. Ini data yang saya sudah baca, Bang. Mana ada Yesus di situ? Namanya disebut Paulus. Apakah ada Yesus di situ yang mengasihi Paulus? Oh, memangnya Petrus muridnya siapa? Apakah yang mengasihi Paulus itu Petrus atau Yesus? Petrus, tapi Yesus Petrus itu ketua rasul. Yang mengasihi Paulus menurut pernyataan Anda Petrus atau Paulus? Yesus melalui Petrus. Mana datanya? Ini datanya yang saya baca tadi. Mana datanya ada Yesus di situ untuk melalui Petrus mengasihi Paulus? Perpanjangan tangan Yesus sudah diserahkan tentang hal pemberitaan itu kepada Petrus. Dikatakan kamu adalah batu. Dikatakan tentang Petrus itu. Sekarang saya tanya, apakah mungkin Yesus mengasihi pembohong yang berbohong dengan atas nama Tuhan untuk mengajarkan ketuhanannya? Saudara, fokus pada saya. Apakah mungkin? Bagus, jawab. Apakah mungkin Yesus? Apa yang saya katakan? Bagus. Apakah mungkin Yesus mengasihi seorang pembohong yang berbohong terkait ketuhanan? Jawab. Seperti Yesus Paulus tidak akan mengasihi Paulus. Yesus tidak akan mengasihi maksud saya. Kenapa? Bagus. Kalau dikatakan pembohong, berarti ada orang yang memutarbalikan pengertian ayat itu yang sebenarnya. Itulah yang pembohong. Bagus. Yang memutarbalikan ayat yang ditulis itu. Bagus, sekarang bagus. Yesus, menurut saudara kita ini, Yesus tidak mungkin mengangkat seorang pembohong, mengasihi seorang pembohong. Sekarang Anda buka Roma 3 nomor 7. Itu ayat-ayat yang sudah ada ayat lain, Bang. Buka dulu Roma 3 nomor 7. Buka. Jadi
selalu saya terangkan. Kita mengetahui akan isi. Saya sudah buka, akan saya baca. Silakan. Tapi saya mau terangkan sebelum saya baca. Bahwa baca dulu baru terangkan. Itu tidak bisa sendiri kan, Kang. Dia harus ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Baru dapat diketahui makna ceritanya apa. Bible sudah berada 400 tahun setelah Yesus. Sudah 1600 tahun yang lalu, tidak perlu Anda. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Bible datang sebelum Anda ribuan tahun. Tidak perlu Anda. Sekarang tanpa penjelasan Anda. Kalau kita hanya ayat saja, berarti kita memutarbalikkan akan ayat itu. Maka sebelum baca 2-3 ayat, baca ayat 1. Kau hindari, kenapa kau hindari? Tapi kalau kebenaran Allah oleh sebab dusta itu melimpah kepada jangan pelan-pelan. Baca pelan-pelan, jangan cepat-cepat, baca pelan. Baca pelan, baca pelan. Baca pelan. Kunya dihilangkan oleh dia. Bacanya pelan-pelan. Tuhan kami dikatakan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Okay. Gak jelas, mati, suaranya mati. Ulang, diulang. Saya baca dari awal, dari ayat 1. Bisa sampai 8. Loh, saya sudah bilang kan gak bisa saya doang. Iya, bacakan dulu, setelah itu kau lakukan penjelasan. Roma 3 nomor 7 baca. Oke, tetapi setelah itu janji ya, diberikan waktu saya untuk menjelaskan. Tetapi kalau kebenaran Allah oleh sebab dusta itu melimpah kepada kemuliaannya, apakah sebabnya aku lagi dihukum seperti orang berdosa? Bagus. Siapa yang berdusta di situ? Jelaskan. Oke. Pernyataan ini adalah perkataan anomali. Itu tidak menyatakan bahwa Paulus itu berdusta pada saat menyatakan. Kita sudah melihat siapa yang berdusta. Kami sudah membaca secara lengkap. Tetapi jika kebenaran Tuhan karena dustaku, saudara, jika kebenaran Tuhan orang Yahudi, baca judulnya. Kelebihan orang Yahudi. Saudara, jika kebenaran Tuhan karena dustaku bertambah kemuliaan Tuhan, mengapa aku masih disebut sebagai pendosa? Mengapa aku dihakimi sebagai pendosa? Pertanyaan, siapa yang berdusta di situ? Dustaku. Orang Yahudi. Siapa penulis Roma? Saya tanya, siapa penulis Roma? Paulus. Siapa penulis Roma? Paulus. Lalu kenapa orang Yahudi berdusta? Karena ini adalah pernyataan anomali dari Paulus yang menjelaskan tentang tuduhan orang Yahudi menyatakan Paulus pendusta. Itu inti ayatnya. Karena itu dinyatakan kelebihan Yahudi. Jika si penulis mengatakan, baca ayat 8, kalau nggak percaya baca ayat 8. Penulis, iya siap, bacakan. Tamatkan 21 perikop. Dan apa sebabnya? Sebentar dulu, santai dulu. Seperti kami difitnahkan oleh beberapa orang bahwa kami sudah berkata difitnah, Bang, difitnah. Karena itu pernyataan kepada orang Yahudi. Karena itu saya katakan harus tahu konteks dan makna ceritanya itu apa. Iya, makanya kata Paulus dikatakan tidak benar fitnah yang mengatakan kita berbuat jahat. Jadi bohong itu tidak jahat kata Paulus. Tidak kata Paulus. Inilah kenapa kalian kita menyaksikan sekarang orang-orang Kristen dia melakukan kebohongan. Santai dulu. Kita lihat orang-orang Kristen melakukan kebohongan. Pakai dia beli minyak dari minyak sinyong-nyong untuk menumbuhkan jenggot. Pakai jenggot, pakai gamis, pakai peci, pakai kalung salim. Datang ke tempat komunitas Muslim. Yang ingin dipromosikan adalah manusia dijadikan Tuhan. Penipuan, dusta. Sedangkan dalam Bible-nya sendiri mengatakan Tuhan bukan manusia. Apa yang dicontohkan nggak sejalan? Gimana? Oke. Menurut Paulus, apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Oke, bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Dalam keberadaannya sebagai manusia. Saudara, pertanyaan saya, bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Pakai data aja, Kang Chan. Saya tanya kepadamu, bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Pakai datanya dong. Iya, saya tanya kepadamu, bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Karena itu ada ceritanya. Pada saat pertanyaan misalnya ayat tidak bisa tidak, itu kan diskusi namanya. Lah itu diskusi. Saya tanya kepada menurutmu, siapa namamu ini? Terjemahan. Menurutmu terjemahan, bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Menurutmu? Tuhan punya Tuhan dalam tidak.
Tidak. Kan Tuhan, pernyataan Tuhan. Baik. Sekarang buka Yohanes 20 nomor 17. Anda dapat Bible sekarang ya? Buka. Yohanes 20 ayat berapa? 17. Ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Ya, ayat 17. Yang keras, baca yang keras. Maka Yesus pun bersabda kepadanya, janganlah engkau menyentuh aku, karena belum aku naik kepada Bapa, tetapi pergilah engkau kepada segala saudaraku dan katakanlah pada mereka itu, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ya sejalan. Siapa yang punya siapa yang punya nanti dulu. Siapa yang punya Tuhan di situ? Siapa yang punya Tuhan di situ? Ya, saya baca. Tuhanku dan Tuhanmu. Oke, Yesus menyatakan itu. Terus. Ya, oke. Ketika Yesus mengatakan Tuhanku, ketika Yesus mengatakan Tuhanku, apakah Yesus punya Tuhan? Itu pernyataannya dia sebagai anak manusia. Bukan pernyataan dia sebagai. Saudara, ketika Yesus mengatakan Tuhanku, apakah Yesus punya Tuhan? Wah. Apa? Ya, punya. Oke. Menurut Anda Tuhan tidak bisa. Saudara, santai. Sejalan dengan Yohanes 1 ayat 1. Saya. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Coba. Saudara. Pangcan baca Yohanes 1 ayat 1. Bunyinya apa? NRK hologos, kai hologos prostanteon, kai theos en hologos. Nah, saya bacakan. Dengarin. Menurut Anda tadi Yesus, kalau Tuhan tidak mungkin punya Tuhan. Ya, Tuhan tidak mungkin punya Tuhan. Itu sudah dibaca. Apa pada mulanya adalah ide, dan ide berasal dari Theos, dan pada mulanya adalah ide bersama-sama dengan Theos, dan jangan lupa jangan pintar itu jadi pendusta. Firman itu rema. Firman itu rema. Oke. Pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan dewa, dan Firman itu berasal dari dewa. Adalah Tuhan dan sekarang Yesus sebentar. Sekarang Yesus. Jadi itu pernyataan dalam ayat 17 ini sejalan dengan Yohanes 1 ayat 1. Sejalan. Bagus. Kalau Yesus punya Tuhan, apakah dia Tuhan? Dari Bapa. Firman itu keluar dari Bapa. Baca ayat yang ketiga. Yang saya tanya, ketika Yesus oleh Dialah segala sesuatu yang dijadikan, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Allah, itu sama bang. Iya, santai dulu, santai. Jangan lari dulu. Sekarang gini, ketika Yesus punya Tuhan, ketika Yesus santai dulu. Ketika Yesus punya Tuhan, apakah dia Tuhan? Jawab. Yohanes 14 dia datang sebagai manusia. Saudara, ketika Yesus punya Tuhan, saudara, kenyataannya sebagai manusia. Jadi pada Yesus punya Tuhan, ya punya. Pada saat dia jadi manusia. Saudara, fokus. Iya. Santai, fokus, santai. Ketika Yesus di dalam Yohanes 20:17 mengatakan dirinya punya Tuhan, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Pernyataan dia sebagai manusia, pernyataan dia sebagai Tuhan banyak ayat-ayat. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya ketika Yesus mengaku dirinya punya Tuhan, dia bertuhan. Tanya. Ini dulu satu. Ketika Yesus mengaku dirinya, saudara, santai dulu satu-satu. Anda boleh bertanya, tapi selesaikan dulu. Itu diskusi namanya, cara berdiskusi itu berjalan. Santai dulu. Ketika Yesus mengatakan mengakui dirinya punya Tuhan, kau belum jawab. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Punya Tuhan dia. Apakah Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Saya sudah jawab. Dia jawab. Yohanes belum. 14. Firman itu apa itu menjawab manusia. Jadi pernyataan kepada Tuhan dan Tuhan itu jalankan sumber Bapa. Bagaimana itu menjawab pertanyaan saya? Saya tidak tanya itu. Itu jawaban saya. Saya tidak bertanya Firman. Ada yang tanya Firman. Nyampe akalnya. Itu Firman. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus. Ya udah, Yesus. Ya sebagai Firman. Ketika Yesus mengatakan dirinya punya Tuhan, saya tanya, ketika dia mengatakan dia mengakui dirinya punya Tuhan, yang adalah Bapa. Kepada Tuhan. Iya, saya tanya Yesus. Ketika dia bicara tentang Bapa. Yes, pertanyaan saya bukan tentang Bapa. Iya. Pertanyaan saya, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya. Katanya Tuhan tidak mungkin punya Tuhan.
Orang gila. Tadi kau bilang Tuhan tidak bisa punya Tuhan. Yohanes 1:14. Berarti Yesus manusia. Oke. Yesus itu manusia atau Tuhan? Firman yang adalah Tuhan menjadi manusia. Kenapa Bible mengatakan saya Yesus selalu itu menyatakan dengan data, ada datanya. Ya. Ya, kenapa datanya di dalam Bible Anda mengatakan Yesus itu bukan makhluk jadi-jadian, firman jadi manusia? Kenapa? Biblemu mengatakan itu. Yesus itu bukan firman jadi manusia. Tidak ada menjadi-menjadi. Data. Ibrani 13 nomor 8. Oh, jangan pakai itu. Itu Paulus. Paulus penyesat. Jadi kau tolak Ibrani 13 nomor 8. Kang Chan yang menyatakan, abang-abang menyatakan Paulus penyesat. Ini temanya belum dihapus loh temanya. Jangan pakai itu, Bang. Ibrani bukan nulis yang nulis Ibrani bukan Paulus. Yang nulis Ibrani itu anonimus. Diselidik yang sudah dipelajari dan ternyata penyesat Paulus. Kalau penulisnya Paulus ngapain selidiki lagi? Justru karena dia anonimus. Paulus, Bang. Paulus. Saudara, Ibrani di dalam Biblemu Ibrani 13 nomor 8 yang tidak tahu siapa penulisnya yang dikanonik. Ibrani 13 santai dulu. Kata Ibrani 13 nomor 8, Yesus itu bukan santai dulu. Yesus itu bukan jadi-jadian, menjadi ini, menjadi itu, bukan. Yesus tetap sama. Kalau dia manusia, bukan firman jadi manusia. Saya kasihan, saya pakai ayat itu. Saya pakai, walaupun Paulus penyesat ini judulnya, tapi pakai ayat Paulus. Gimana? Ayat Paulus penyesat, pakai ayat Paulus. Saya malu. Jadi Ibrani sesat. Jadi Ibrani sesat. Ibrani sesat. Saya nggak katakan itu kan anggapan Anda. Ini saya menyatakan ya udah, kalau kau mengakui Ibrani 13, saudara, kalau kau mengakui Ibrani 13 nomor 8, bacakan. Oke, saya akan bacakan. Sebelumnya saya minta izin, Pak Paulus. Ini mereka yang menuduh penyesat meminta Paulus. Boleh nggak? Kamu nanya dulu, sahabat Paulus. Gila. Yang menuduh penyesat meminta ayatnya. Lihat bagaimana mereka berinteraksi dengan Biblenya sendiri. Lihat gimana. Oke, ayat apa? Bukan kepada Tuhan, mintanya kepada Paulus. Itu tulisan Paulus loh. Yes, betul. Minta ayatnya Paulus. Bagus. Gimana? Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan atau tulisan Paulus? Kalau menurut saya tulisan Paulus ini juga bukan. Ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Menurutmu Ibrani ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Kalau menurutmu Ibrani itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Paulus adalah rasul. Iyalah. Jadi yang mendapatkan firman Tuhan bukan hanya Yesus tapi Paulus juga gitu. Sampai dalam. Ibrani 13 nomor 8. Suara saya terlalu keras kedengaran sampai ke tetangga. Tunggu. Pindah tempat. Iyalah. Malu saya. Nanti lagi ya. Nanti. Malu. Tetangga, kedengaran tetangga. Ya jangan kabur lah. Ya alasan kabur kau. Bukan alasan. Kalah kalian. Justru kalah. Ini saya belum kasih. Akui dulu sebelum turun bahwasanya agama Kristen itu tidak rasional. Justru saya selalu dengan jawaban yang tidak bisa dibantah oleh Kang Chan yang selalu lari kemana. Dengan data ayat. Pertanyaan saya kasih data ayat. Lari kemana, loncat kemana, saya kasih semua. Apa yang kurang? Yang kurang Yesus Tuhan. Gak ada dari Yesus Tuhan. Kurang saya apa? Saya sama kalian. Oke, saya tanya. Baca dulu Ibrani 13 nomor 8. Oke, saya tanya. Baca dulu Ibrani. Allah Maha Kuasa memang. Baca dulu Ibrani 13. Allah Maha Kuasa. Ibrani 13 nomor 8. Saya nggak akan menghujat, saya hanya bertanya. Tapi kau hindari itu. Setelah kau iya, buka dulu, buka. Setelah itu tulisan Paulus. Selesaikan satu-satu. Iya. Itu firman Tuhan bukan?
Menurutmu? Firman Tuhan menurut saya. Mau kau bacakan firman Tuhan? Mau kau bacakan? Makanya saya minta kau bacakan. Mau kau bacakan firman Tuhan menurutmu? Itu tiada berubah dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, firmannya itu tidak pernah berubah. Bagus. Kalau Yesus antropos, Yesus manusia, apakah bisa dia berubah? Asalnya firman jadi manusia, lalu manusia jadi Tuhan. Konteks ayat harus diperhatikan. Yang dimaksud ini nasihat supaya bertaat kepada Tuhan Yesus. Apakah Yesus berubah? Yesus tidak berubah. Ada ujian. Tuhan Yesus tidak berubah. Bicara tentang apa? Kuasanya tidak berubah. Sampai sekarang nambah-nambah boleh mengatakan penyembuhan. Kisah terjadi. Saudara, Bibelmu mengatakan Yesus tidak berubah. Kau katakan Yesus dari firman berubah jadi manusia. Yang benar yang mana? Imanmu atau Bibel? Jawab. Yang benar iman saya dan Bible saya. Yang salah kancanya memutarbalikkan isi dan maknanya. Itu yang salah. Bibelmu mengatakan Yesus tidak berubah. Kau katakan Yesus. Yesus kau Kristen. Saudara, Kristen katakan Yesus itu firman berubah menjadi manusia. Yang benar yang mana? Anda atau Bibel Anda? Jawab. Perhatikan, berubah dan menjadi. Ya, berubah dan menjadi. Jadi pernyataan tidak berubah di sini bicara tentang kuasanya, kasihnya, firmannya. Itu bicara tentang berubah, bukan bicara tentang karakter yang di dalam bayangan Kang Chan, bukan seperti itu yang tidak berubah. Yesus dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri atau tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri? Pakai ayat lagi, ayat sepotong lagi dipakai. Gak mau pakai ayat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan apa-apa. Pakai ayat bagus. Padahal ayat yang kelima katakan ada kemuliaan yang sudah ada di dalam Yesus sebelum dunia ada. Itu ayat yang kelima. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yesus semua firman kami terima, tapi kan Kancan saya katanya kekuasaannya. Inilah kalian Kristen harus berjibaku dengan Bibelnya sendiri. Kalian harus capek membantah Bibel sendiri kan? Lihat, Bibelnya mengatakan tidak berubah, dia katakan Yesus berubah. Bibelnya mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Saya katakan kasihnya, kuasanya, firmannya tidak berubah. Sekarang Yesus berkuasa pada dirinya sendiri atau tidak? Berkuasa. Yesus katakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang benar yang mana? Yesus atau kalian? Iya, itu pernyataan pada konteks cerita ayat itu seperti apa? Saudara, kau diajari di gereja, bahkan kau mengajari, saudara pendeta kecil, santai. Kau diajari di gereja dan kau mengajari dengan mengatakan secara teks, konteks tidak masalah, memang konteks ada. Konteksnya dikatakan di situ adalah bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia antropos, dia tidak berubah. Kalau dia manusia tetaplah manusia. Sebab Tuhan itu satu dan satu pula perantara saat itu antara Yesus dan hambanya, yaitu antropos Yesus Kristus. Begitu. Nah, Anda kalau mau istirahat silakan. Saya kira Anda udah agak keteteran juga, silakan. Iya juga. Enggak jadi kabur ya. Kabur karena gini. Jadi pernyataan kan yang menyatakan jadi kabur. Masalah justru itulah penyesatan yang terjadi. Ustaz Felix kalau mau lanjut dibantu dulu, saya ada keperluan sebentar. Pada saat tidak mau melihat konteks itulah, loh kenapa turun? Loh ada keperluannya dia. Ya, saya juga ada keperluannya bang. Saya malu saya sama tetangga nanti lagi. Mau kabur? Sampai iya kabur aja kalau mau kabur. Bukan kabur, kan sudah selesai. Kang Chan udah nyerah itu, saya turun malah. Kang Chan udah nyerah itu. Kamu yang tidak bisa buktikan, kamu yang tidak bisa buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Waduh. Nah, yang kedua, tadi pagi sampai sekarang belum ada yang sanggup membuktikan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Karena dia adalah seorang hamba yang menyembah kepada Tuhannya gitu. Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang maha kuasa itu berarti dia maha segala-galanya, berarti berotoritas, betul? Ya, silakan. Ya, berotoritas, betul toh.
Berarti dia maha kuasa, maha kasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Betul? Setuju. Ya, setuju. Artinya yang maha pengampun ini hanya Tuhan. Kalau manusia, kalau dalam Kristen, kami dikatakan doa pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, tapi kami tidak ada otoritas untuk mengampuni. Tetapi kami bisa mengampuni. Tetapi otoritas untuk mengampuni itu pasti hanya ada kepada, kalau saya katakan kepada Allah, kepada Tuhan yang maha besar. Setuju? Yang maha kuasa, iya kan? Otoritas mengampuni. Oke, pertanyaannya di mana ini? Ini sudah panjang lebar ini. Oke, ada satu ayat yang menyatakan tentang. Oke, saya hanya bertanya. Silakan Anda bertanya. Silakan Anda bertanya. Oh, bertanya menjelaskan gimana? Sudah. Oke, sini. Saya akan kasih satu data gini. Oke, saya jelaskan ya. Kemahan itu seperti apa? Artinya otoritas. Oke, saya katakan gini. Saya belum selesai. Saya sekarang masuk pada inti yang harus akan saya jelaskan. Di dalam Matius 9 yang ke-6, Yesus berkata bahwa Dia berkuasa mengampuni. Berkuasa mengampuni dikatakan tadi, berkuasa mengampuni itu hanya Allah, hanya Bapa. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Matius 9 ayat 6. Di situ dikatakan Matius 9 ayat 6. Dosamu saya baca. Iya, bukan dosamu telah aku ampuni ya. Yuk. Saya baca. Ya, baca. Silakan dibaca. Tetapi supaya kamu mengetahui bahwa anak manusia di dalam dunia ini berkuasa. Siapa yang beri kuasa itu? Siapa yang beri kuasa? Berkuasa, bukan ada yang memberi. Itu bicara wah, segala kuasa diberikan oleh Bapa. Bukan diberikan, berkuasa. Silakan dilanjutkan ayat di situ. Silakan dilanjutkan ayat itu. Karena ayat itu ya, lanjutkan dulu. Selesaikan ayatnya, jangan dipotong-potong. Nanti kamu tidak dijama-jama Tuhan. Silakan. Silakan kalau Anda silakan Anda baca. Di dalam dunia ini berkuasa. Mengampuni dosa. Tidak ada di situ berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah engkau, angkat tempat tidurmu, pulang lagi. Di situ Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Kamu diam dulu kamu diam. Di situ dikatakan dosamu sudah diampuni. Yesus tidak berkata dosamu sudah kuampuni. Tapi di situ dosamu sudah diampuni. Saya ganti akun, saya akan tunjukkan ayatnya. Kalau ini belum bisa buka kamera. Buru-buru. Yang lain aja. Aku Katolik. Yang lain ini bohong dusta di sini dosamu tidak diampuni. Saya mau tunjukkan datanya bohong dusta gimana. Oke. Iya, saya tunggu. Silakan nanti main lagi. Diturunin ya, mungkin ya kami orang Kristen. Tunjukkan datanya, Bang. Ya, tunjukkan. Oke, silakan kamu yang tanya kepada saya. Oh, mau ditanya. Betul. Oke. Iya, silakan. Gini. Ntar ya. Bang Felix, Bang Felix dan santai aja. Iya, sebelum santai aja. Nggak bisa dibantai ya, Yesus berkuasa mengampuni berarti dia. Kamu diam dulu, duduk manis kau. Diam dulu kau, duduk manis dulu. Dibantah kok nggak dibantah? Kamu kasih diam dulu istrimu yang ngoceh di situ. Aku turunin. Biar aku ramein ini room ini. Tapi sebelumnya aku minta maaf dan juga salam hormat dariku kepada para ustazah di sini kalau ada. Kalau nggak ada ya kita rame-rame. Aku dilarang untuk berdebat, tapi oke. Kami orang Kristen siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami imani. Gitu. Silakan. Saya juga opening statement. Ya, silakan. Iya, dalam opening statement saya himbau ya. Saya harapkan kepada teman-teman Kristen yang naik diskusi, ayolah kita utamakan kejujuran dalam berdiskusi. Jujur dalam artian apa? Ketika kita ditanya A, jawabnya A, jangan muter asal jawab. Kalau ada datanya silahkan disampaikan datanya. Ya, sesuai dengan pertanyaan. Setuju? Setuju. Jangan muter-muter, setuju. Oke. Kalau ada jawabannya, katakan ada. Ya, tunjukkan referensinya.
Jangan sampai saya tanya A, jawabnya B. Ini yang saya tidak suka. Supaya kita diskusinya nyambung. Supaya penonton 400 mata yang memandang bisa mengambil pelajaran di sini. Ya, saya tanya kepada kamu. Kamu mau bahas apa? Paulus penyesat atau Yesus Tuhan? Aku nggak mau tanya apapun, tapi aku mau bilang begini ya. Aku Kristen yang Katolik ya. Aku akan silahkan dulu. Aku akan menjawab Pak Felix kalau bukan Ustadz ya. Ya kita sama ya sebagai apologet biasa. Setuju dulu. Mau jujur nggak di sini? Setuju dulu, jujur. Mau jujur nggak di sini? Oke, dengar dulu. Jujur, oke. Lanjut. Aku akan jujur, tapi kamu tahu tentang Katolik kan? Bahwa aku akan menjawab kamu dari segi kitab suci, dari segi magisterium, dan juga tradisi suci. Kalau kamu mengerti itu, kamu akan berdebat dengan saya. Tapi saya akan menggunakan silakan kita diskusi. Mau konsep teologi. Dengar dulu, Pak Felix, supaya kalian mendengarkan begitu. Bukan diskusi diskusi kusir di sini. Aku bukan negara Indonesia, teman-teman, Pak Felix. Iya, lanjut. Bahwa sama mengatakan saya akan menjawab kamu dari ketiga pilar dari segi Katolik. Sehingga apapun yang kamu bilang tentang firman, bagiku nanti lain lagi. Apa yang dijawab oleh teman-teman yang lain. Tapi aku mau bilang, aku akan menjawab Pak Felix itu dari segi tahap pertama filosofis, tahap kedua teologis, dan tahap ketiga itu transcendentais. Aku harap supaya Pak Felix pun ikut mengerti itu. Aku tidak melulu menggunakan ayat kitab suci. Kalian tadi berdiskusi tentang sesuatu yang Alkitab adalah firman Tuhan. Karena menurut orang Katolik, Kristen yang Katolik, bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Supaya ngerti itu. Catatan yang supaya abang mengerti. Bagi orang Katolik, Alkitab itu adalah catatan tentang firman Tuhan. Gitu, Oke, saya sudah tahu itu. Karena memang dalam Katolik identity dikatakan bahwasanya sampai sekarang kepengarangan ya Bibel yang menyandang nama Yohanes, Markus, Lukas itu sampai sekarang menjadi misteri. Itu saya sudah paham. Makanya kita mau bahas di sini tentang konsep teologi atau konsep ketuhanan. Boleh? Saya paham itu dalam Katolik identity. Saya sudah membacanya, Pak. Betul. Kalau kita tema ini, Pak Paulus, tema ini kami bagi orang Katolik itu agak lain kan tema seperti ini. Oke. Makanya kita karena Anda Katolik, makanya kita alihkan ke konsep teologi. Yesus Tuhan apa bukan? Kenapa? Kita beralih kepada konsep teologi. Kita jelaskan Tuhan, kita jelaskan Yesus itu siapa kepada penonton. Yesus Tuhan apa utusan gitu. Oke, betul. Oke. Itu pertanyaannya ya. Maksudnya kan tadi kita kan statement aja kan awal ya. Menurut Bapak Yesus itu Tuhan atau bukan? Boleh izin sebentar, saya hanya 5 detik aja. Sabar dulu Pak, sabar. Cuma menunjukkan data kemudian enggak apa-apa. Bisa. Nanti aja sama Kang Chan sama Bang Ali, biarkan saya dulu sama Bang TLS untuk melanjutkan Pak. Karena kalau Anda keluarkan data di sini, ya Anda ada awal, Anda ada ujung. Apa yang mau dibicarakan? Saya yang terjemahan, kamu terjemahan ini. Udah Bang Felix. Sabar aja. Nanti kamu duduk manis dulu, diam dulu. Ya, kami lanjutkan dulu. Sayang ini diskusi kami kalau terpotong. Bang Felix, enggak apa-apa, teman saya lanjut dulu. Sabar, enggak apa-apa, enggak. Menurut Bang Tobie, Yesus ini Tuhan apa bukan? Sepakat dulu. Oke, jelas Tuhan. Definisi daripada Tuhan itu menurut Pak Tobie apa? Definisi Tuhan itu seperti apa? Silakan. Kalau definisi Tuhan, ini berarti kita pada tahap konsep tentang filosofis ya. Kita dari dasar saja. Ini masalah filosofis. Supaya Anda pun yang ngerti. Aku nggak mau berdebat. Silakan Anda definisikan Tuhan itu seperti apa. Pertanyaan saya simple question. Definisi daripada Tuhan itu apa? Silakan dijawab. Supaya kita punya kesepakatan kan begitu. Pertanyaan lanjut, jelaskan definisi Tuhan itu apa? Ya itu argumen filosofis namanya. Ngerti akal budi filsafat atau enggak? Kalau Anda tanya tentang konsep. Pertanyaan saya, definisi daripada Tuhan itu apa? Dengar. Bang Felix dengar. Anda bertanya tentang konsep Tuhan Yesus itu Tuhan atau tidak. Itu konsep. Ngerti? Biar kita clearkan dulu supaya teman-teman yang lain di bawah nonton pun yang ngerti.
Kita bukan kusir di sini, nggak karuan di sini. Bang, kalau Anda bawa ke situ terlalu tinggi, sabar. Menurut terlalu KBBI, tinggi. Kita definisi Tuhan adalah yang Maha Kuasa, yang Esa. Ya. Oke, sabar. Saya ya, Bang Arif. Iya. Ini mau KBBI aja. Ya, esensi yang paling tinggi yang disembah, ya kan, yang berkuasa, pencipta. Itu kan Bang Merdeka. Silakan Bang Tobi. Setuju nggak definisi daripada Tuhan itu seperti apa yang dijelaskan tadi Bang Arif? Bang Felis diam dulu. Iya. Ada di bawah Bang Arif dan Bang Merdeka, mereka lagi bertanya. Nggak apa-apa, santai aja brother. Aku santai aja, orang Katolik santai. Iya, oke, santai. Pertanyaan saya simpel. Oke. Pertanyaan saya simpel question, tolong dijawab. Definisi daripada Tuhan itu apa menurut Bang Tobi? Silahkan. Definisi Tuhan, makanya aku bilang, kalau itu kan definisi itu artinya. Tadi kan sudah sepakat tidak mutar-mutar loh, kok baru pertama sudah langsung mutar 7 keliling. Ini gimana nih? Ayolah sepakatilah bahasamu. Dulu. Aku bukan. Coba Bang Felix coba nanya saya biar jelas. Contoh. Bang Felix nanya saya. Definisi Tuhan apa gitu, Bang? Definisi Tuhan apa, Otak? Oke, definisi Tuhan yang saya tahu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sosok yang maha kuasa yang disembah oleh manusia. Maha kuasa. Nah, itu dia. Nah, ini yang pintar ini. Dia mendefinisikan Tuhan itu secara universal. Oke, saya tanya lagi kepada Tobi. Definisi daripada Tuhan itu apa menurut Bang Tobi? Bang Felis. Sekarang biar aku kasih pemahaman di sini. Itu yang dibilang. Kita diskusi di sini bukan untuk memberikan pemahaman. Coba jawab pertanyaan saya. Definisi daripada Tuhan itu apa? Waduh, koclok. Kamu dengar dulu, Bang. Tadi yang dikonsepkan oleh Bang Otak. Tadi kan sudah disampaikan sama Bang Arif dengan Otak. Bahwasanya definisi daripada Tuhan itu adalah yang disembah, pencipta, penguasa alam semesta. Itu definisi Tuhan. Bagaimana Bang Otak? Definisi Tuhan itu menurut konsep teologis. Sekarang saya mau bilang, nanti aku akan sampai ke situ. Menurut konsep filosofis itu bahwa Tuhan itu adalah sesuatu sembahan. Ngerti? Sesuatu bisa aja bukan Tuhan. Tapi setiap orang yang menyembah nafsu dia itu dianggap nafsu itu adalah Tuhan. Kalau Anda punya pertanyaan tentang konsep yang namanya Tuhan, Tuhan itu adalah sesembahan, di mana setiap manusia bersimpuh atau apa ya, mungkin Pak dilurusin, di mana setiap orang merendahkan diri dan mengakui atau menyembah atau menuruti, mentaati, itu namanya sesembahan Tuhan. Ya namanya Tuhan ya, konsep Tuhan. Tapi kalau misalnya dari segi Bang Otak tadi bilangnya, Arif bilang tadi, oke, kalau konsep teologis itu artinya kalau kita konsepkan secara lurus yang namanya Allah pencipta, oke. Kami Katolik pun punya bahwa dalam tahap konsep teologis artinya teologis itu artinya ilmu tentang Tuhan. Maka konsep tentang Tuhan, maka yang sebetulnya masalah ya Tuhan itu siapa, Allah itu siapa, maka yang disebut belum masuk ke transcendentais, bahwa sesuatu yang disembah Allah Maha Adil lah, Allah apapun ya, seperti itulah. Seperti kami orang Kristen, orang Katolik mengatakan Yesus sebagai Tuhan, kalian sebagai Allah SWT, seperti itu. Allah yang mungkin nanti masuk Allah itu, nanti kita punya beda konsep tentang orang Kristen atau Katolik itu mengatakan bahwa izin Pak, izin saudara. Yang kita bicarakan di sini adalah Tuhan yang benar. Tidak ada membicarakan tentang Tuhan hawa nafsu. Kita berbicara tentang konsep teologi. Artinya membicarakan sabar. Kalau ngomong langsung tentang teologis. Diam dulu. Kalau menurut konsep kamu tadi ngomong saya diam, giliran saya ngomong kamu jangan memaksakan konsep Islam itu kepada orang Kristen, ngerti? Sabar. Diam dulu nanti ya. Ya kita berbicara tentang konsep Tuhan yang benar. Ngapain ngomongin Tuhan yang palsu? Ya, kita mau cari di sini siapa Tuhan yang sebenarnya. Sabar. Nah, tadi dijelaskan oleh Ustadz Arif dengan Bang Otak ya,
Simpelnya Tuhan itu sifatnya transenden. Kalau merujuk kepada Bible, dalam 1 Timotius 16 nomor 6 dikatakan, Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Yang kedua, tak terhampiri. Berikutnya, bersemayam dalam terang. Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Oke, diam dulu. Oke, sabar dulu, diam dulu loh. Diskusi itu dua arah, jangan masuk ke bagian. Nah, sabar. Oke, saya tanya kembali kepada Bang Tobi. Sepakat nggak kalau saya katakan, sabar. Sepakat nggak kalau saya katakan Tuhan itu adalah pencipta dan yang disembah? Sepakat? Ya, sepakat. Oke, sepakat. Kita selesaikan dua kosakata ini dulu. Kita selesaikan kata pencipta di sini dengan yang disembah. Oke, disembah karena salah satu sifat yang paling mendasar pada Tuhan itu adalah disembah. Saya tanya kepada Bang Tobi, kalau Yesus ini disembah, ngapain Yesus menyuruh bangsa Israel untuk menyembah Allah? Buktinya ada dalam Matius 4:10 dengan Lukas 4:8. Wahyu 22 nomor 9. Yesus menyuruh bangsa Israel untuk menyembah kepada Allah. Saya mau lurusin langsung teman-teman untuk para teman-teman Islam. Jangan pernah. Saya tanya dulu sama Bang Tobi. Kalau Yesus ini disembah karena Tuhan Anda adalah Yesus. Kalau Yesus ini disembah, kenapa Yesus menyuruh manusia untuk menyembah Allah? Ya satu-satulah. Silakan dijelaskan. Bang Felix. Oke, silakan dijelaskan pertanyaan saya. Yesus disembah. Yesus disembah. Sabar dulu. Yesus disembah. Tapi Yesus menyuruh manusia untuk menyembah Allah. Di mana nih? Silakan dijelaskan dulu. Apa alasan Yesus sehingga dia menyuruh manusia untuk menyembah Allah? Padahal dia juga adalah sesembahan. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, berapa sesembahan? Silakan dijelaskan. Ada Bang Felix, tapi jangan pakai fitur seperti anak kecil yang kamu sana ya. Ini debat diskusi. Oke, jawab dulu pertanyaan saya. Yesus adalah sesembahan. Ataupun bisa. Yesus adalah sesembahan. Sabar dulu. Yesus adalah sesembahan. Sabar dulu Bang Tobi. Simak baik-baik pertanyaan saya. Aku menghargai menghormati orang. Oke, jangan kejang-kejang, santai aja. Jangan kejang-kejang. Santai aja. Yesus kan sesembahan Anda. Kamu tahu, paham? Yesus, sabar, tenang. Yesus kan Anda sembah. Sebagaimana definisi tadi, Yesus Anda sembah. Tapi Yesus mengajarkan bangsa Israel untuk menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, kalau Yesus disembah, kenapa Yesus mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah? Simpel kok pertanyaan, silahkan dijelaskan. Oke, terima kasih ya Pak Bang Felix. Saya terus terang aja. Kalau saya menghargai, menghormati teman-teman Islam. Tapi nggak boleh seperti Rumi ini, kan Rumi edukatif ya. Iya, jawab santai aja. Oke, tapi jangan menggunakan fitur yang seperti orang saling mengorok sini. Ya. Iya, silahkan Anda menjawab dengan referensi karena kan tadi. Silakan Anda menjawab pakai referensi, silakan. Ya. Kalau pemahaman orang Islam tentang sesuatu yang dipercaya oleh orang Kristen, khususnya Katolik, malam ini, kalau menurut saya, ya kamu salah posisi salah jalan. Karena kamu berusaha untuk memahami apa yang diyakini oleh orang lain. Misalnya ntar kalau saya diberi kesempatan, saya akan bertanya tentang sesuatu yang mungkin... Pak, tadi kan sudah sepakat. Kalau ditanya A, jawabnya A. Tadi keras banget kok suratnya tadi Abang Tobi ditanya. Kalau ditanyanya A, jawabnya A, ya sepakat. Ditanyanya A, jawabnya set. Saya tanya, kalau Yesus itu disembah oleh Kristen, kenapa Yesus menyuruh bangsa Israel untuk menyembah kepada Allah? Ya, itu yang Anda harus jelaskan. Tentunya dengan referensi, bukan dengan congor. Silakan. Ketahuilah sekuat hatimu gini. Kalau itu kan pertanyaan dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang enggak ngerti. Nah, ini tendensius bodoh lagi. Nih, kamu yang emosi. Jangan emosi lah, bilangin saya bodoh. Santai aja. Pertanyaan itu kan mengarah ke sana. Karena Anda udah nggak ngerti tentang apa itu moralitas. Aku mau jawab, kalau seperti itu, Anda memahami kitab suci,
bukan dari masalah rasional seperti Islam menggunakan akal budi. Saya jelasin bahwa gini, Pak, di sini kita tidak menjelaskan tentang moralitas, kita menjelaskan tentang Tuhan, konsep teologi. Kita sudah sepakat tadi. Kita buktikan di sini Yesus itu siapa? Tuhan. Saya bertanya tadi tentang sesembahan. Apakah definisi Tuhan disembah? Selesaikan dulu yang disembah. Kalau Anda menyembah Yesus, oke, sabar. Masuk. Itu namanya moral yang rusak dalam Islam. Ya, jangan-jangan. Itu masalah moral manusia, Pak. Masalah moral manusia, bukan kita menilai sabar. Masalah moral itu tidak boleh kita menilai secara subjektif. Biarkan penonton yang menilai moral mana yang harus menghargai objektifnya. Anda harus menghargai orang lain. Oke, makanya orang ngomong, orang di sini kita tidak di sini kita tidak berbicara moralitas, kita diskusi lintas agama. Coba. Oke, silakan dijawab pertanyaan saya. Silakan Anda jawab pertanyaan saya, silakan. Gini, saya mau tanya. Moralitas tertinggi itu adalah ajaran agama supaya kamu paham. Makanya kalau ngomong dengan orang Katolik harus menggunakan semua itu supaya room edukatif menjadi edukasi bagi orang lain, begitu kan? Bukan cari menang kalah di sini. Kalau begitu saya kayak ibu-ibu aja. Bang Tobi, pertanyaan saya Bang Tobi, kalau Yesus disembah, kenapa Yesus mengajak bangsa Israel untuk menyembah kepada Allah sebagaimana dalam Matius 4:10, sembahlah Allahku dengan Allahmu, Lukas 4:8 dengan konteks yang sama, Wahyu 22:29, semua orang yang percaya kepada kitab menyeru agar menyembah kepada Allah. Ini pertanyaan saya. Silakan dijawab pakai referensi. Tolong dijawab pakai referensi, silahkan. Ya, kalau ntar ya, Bang, santai aja. Tapi aku mau bilang, kamu mau bagaimanapun kamu tetap laki-laki, bukan ibu-ibu ya. Itu aja. Tapi ayat-ayat yang disebut tadi, ketawalah sepuasmu ya. Begini. Bukan saya yang ketawa, Pak. Ini yang Anda bilang itu pertanyaan intinya seperti apa, Bang? Ya, maksudnya gitu, Pak Ustadz atau siapa ya? Saya nggak ngerti juga. Ya, pertanyaan intimu bagaimana? Kalian menyebut Yesus sebagai Tuhan, tapi apa ayat yang tadi intinya apa? Bagaimana, Bang? Oke, kan kita mulai dari dasar tadi berbicara tentang teologi, artinya konsep ketuhanan. Enggak usah masuk ke teologi, langsung aku masuk ke ayat yang Anda sebut tadi. Iya, dalam Wahyu 22 nomor 9, saya lengkapi ya. Tetapi ia berkata, jangan berbuat Anda nggak punya hak untuk melengkapi. Pertanyaanmu apa? Maksudnya itu aja, Bang. Oke, sabar, harus sabar, Felix. Ya, pertanyaan saya, kalau Yesus itu disembah oleh Kristen Katolik, kenapa Yesus menyuruh bangsa Israel untuk menyembah kepada Allah dalam Wahyu 22 nomor 9, Matius 4:8 dengan Matius 4:10 dengan Lukas 4:8. Bentar. Pertanyaan saya simpel kok. Lain jangan masuk dulu seperti Lukas, seperti Wahyu jangan masuk. Matius saya biar saya berusaha untuk melihat ayat itu karena penafsiran kami orang Kristen yang berhak untuk menafsir, bukan orang lain atau agama lain. Ya, seperti apa? Matius berapa? Ntar ya, maafkan aku teman-teman yang nonton ya. Matius berapa? Ya, silakan baca Wahyu 22 nomor 9. Wahyu 22 nomor 9. Bukan nomor 9. Aku udah bilang nggak ada Alkitab yang namanya nomor ayat ya. Biar aku lurus. Ya, terserah Anda lah. Wahyu 22 nomor 9. Silakan. Kami punya konsistensi. Ya, jangan dipusingi masalah itu, Pak. Fokus aja baca Wahyu 22 nomor 9. Boleh saya jelaskan? Saya aja yang jelaskan bisa. Ini gimana ini host orang seperti ini diladeni? Saya aja yang jelaskan. Boleh saya jelaskan? Karena Bang Felix ada kesalahan di dalam memahami Wahyu 22 ayat 9 ayat 10. Iya, ya, betul. Boleh saya jelaskan, Bang? Jangan disambung-sambung gitu loh. Ayat 1 aja. Saya Kristen. Wahyu 22, Bang. Wahyu 22 ayat 9. Itu ada kesalahan dan Bang Felix itu. Ya, betul, Bang beritakan gini. Aku mau lihat Matius aja dulu. Silakan Anda baca sendirilah kalau begitu. Oke, saya bacakan ya. Dalam Wahyu 22 nomor 9.
Gini. Oke. Matius 22 dulu. Aduh, kok saya mengarahkan kepada Wahyu 22 nomor 9, lo kok saya yang diperintahkan nomor 8 ini? Kalian diskusi seperti apa nih kalian ini? Bukan diskusi, tapi masalahnya Anda itu terlalu campur. Oke, kalau begitu baca Lukas 4 nomor 8. Ini. Saya kasih datanya. Anda bisa memahami tentang konteks itu. Satu ayatnya, penafsirannya orang Kristen yang punya hak, bukan Anda. Silakan. Matius berapa? 22 berapa? Ini saya kasih data. Kalau begitu, kalau Anda tidak mau Wahyu 22 nomor 9, Anda baca ya. Anda baca Lukas 4 nomor 8. Silakan Bang berita. Wahyu 22 ayat 9. Baca itu ayat Matius 22 ya. Saya ya. Ya, silakan. Wahyu Bang, Wahyu. Oh iya. Maka katanya kepadaku, janganlah begitu. Aku pun hamba sama dengan engkau juga, dan dengan segala saudaramu nabi-nabi itu, dan dengan segala orang yang menurut segala isi kitab ini sembahlah Allah. Ini pernyataan. Sembahlah Allah, di situ sembahlah Allah. Ayat 8 ini buktinya. Jangan sampai ke ayat 8. Sabar. Sampai nomor 9 saja. Sabar. Tenang Bang. Kamu jangan pakai ayat 8. Siapa yang ngomong? Bukan ketawa. Kami punya Alkitab, kami nafsir. Sabar. Silahkan jelaskan siapa yang ngomong siapa. Maka akulah Yohanes. Maka akulah Yohanes yang mendengar dan tampak segala perkara ini. Tatkala ku dengar dan di situ tidak dikatakan akulah Yohanes, Pak. Jangan ditambah-tambahi. Tidak ada di situ akulah Yohanes. Jangan tambah-tambahi firman Tuhan. Ayat 8, Bang. Ayat 8. Anda kalau diskusi jangan tambah-tambahi firman Tuhan. Di situ, Pak, tidak ada kata Yohanes di situ. Di situ tidak ada kata Yohanes. Di situ dikatakan tetapi ia berkata. Tidak ada Yohanes di situ, bro. Jangan tipu di situ. Mana ada kata Yohanes di situ? Coba tunjukkan kata Yohanes. Ayat 8, baca aja. Oke, mana ada Yohanes di situ? Jangan tipu-tipu di situ. Dikatakan ya di atas yang ya, katakan ya. Tidak, mana ada kata Yohanes? Tidak ada kata Yohanes di situ. Dalam Al-Quran gimana? Mana ada kata Yohanes di situ? Ayat 8. Jangan ayat 8. Ayat 8 ini saya sampaikan adalah Wahyu 22 nomor 9. Sudah keliru, Bang Felix sudah keliru. Kata ayat 8, baca aja. Tidak ada kata Yohanes di situ. Kata Yohanes di situ. Itu berhubungan ayat 9 ini. Kamu orang Islam bisa menafsirkan itu melebihi orang Kristen. Itu menurut kamu gimana sih? Mana ada kata Yohanes di situ? Menipu kalian. Di sini room diskusi. Dari tadi saya katakan, opening statement saya mengatakan, Bang Tobi, opening statement saya, cobalah Anda jujur di sini, jujur. Walaupun Anda menyembah botol kecap, menyembah pohon kayu, menyembah Yesus, silakan, monggo, silakan disembah Yesusnya, silakan. Tapi utamakan kejujuran di sini. Jujur. Mana ada kata Yohanes di situ? Bang Felix. Gantian dulu, coba gantian. Jujur dulu, pandai menafsir. Gantian. Orang lain. Bang. Capek dengan ngurusin yang satu ini. Coba gantian, tidak ada kata Yohanes di situ. Silakan merdeka. Tidak ada kata Yohanes di situ lah. Mana ada Yohanes di situ? Begini Pak Tobi ya, teman Muslim ini dan saya sendiri tidak mengakui Yesus itu yang Maha Kuasa. Ya, ada banyak ayat bertebaran yang mendukung itu ya. Salah satunya dari Yohanes